Jadi begini maksudnya, keadaan yang terjadi pada diri kamu sehingga kamu itu meninggalkan sesuatu pekerjaan yang biasa kamu lakukan yang kamu anggap itu baik, itu bukan berarti keadaan yang baru yang kamu temui itu adalah keadaan yang bisa mengalahkan yang kecil, yang karenanya itu dia itu harus kehilangan amal-amal yang bisa kamu lakukannya dengan usahamu itu. Karena bisa jadi keadaan kamu yang baru ini merupakan salah satu sebab Allah ingin mengujimu di situ. Sehingga bisa jadi walaupun kecil, itu adalah merupakan sebuah puncak daripada apa yang kamu usahakan tadi. Nah, ngerti nggak? Misalnya gini, kamu biasa tahajud, ya. Tahajud itu kan termasuk amal usaha manusia yang harus dipaksakan kan? Kalau tidak dipaksakan nggak bisa, harus terpaksa. Jadi hidup itu terpaksa, dan ibadah itu penuh dengan keterpaksaan, itu pasti. Nanti kalau nggak ada keterpaksaan itu kan nggak ada itu namanya. Justru sebaliknya bisa jadi. Kamu harus bangun malam. Kenapa? Sudah biasa. Dari mulai mondok kamu udah bangun malam. Katanya kamu bangun malam panggil sama suami kamu. Dia lagi pusing, dia lagi masuk suruh pijat. Kamu lihat jam terus, ini udah hampir subuh. Bilang subuh nih gimana? Anak harus pijat suami. Gitu. Padahal anak harus sholat. Gitu. Nah ini adalah contoh daripada apa yang disampaikan tadi. Keadaan yang baru kamu temui itu bisa jadi itu adalah Allah yang berkehendak. Yang Allah berkehendak dengan keadaan itu Allah ingin tahu lebih, atau kamu akan diberikan pengetahuan lebih tentang Allah Ta'ala. Dan di atas usaha kamu yang tadi yang kamu lakukan itu, apa itu dia mulai yang setiap hari melakukan itu usaha kamu sendiri, keinginan kamu. Ini kan bukan keinginan kamu. Yang terjadi keinginan kamu. Ada kamu tidur, ya Allah, aku ingin nanti bangun tidur waktu mau tahajud langsung suamiku pusing minta aku bisa dipijit. Ada gitu. Nah, berarti kan keinginan Allah. Itu maksudnya. Nah, gimana mau sampai ke sini kalau nggak ada gas gitu. Nah, itu maksudnya. Nah, jadi seperti itu maksudnya. Ketika terjadi seperti itu kan ada timbul dalam perasaan kamu itu. Wah, aku ini kan biasa sudah sholat malam, bahkan sekarang ini sudah tahunnya ke-20 nih. Nah, misalnya, walaupun umumnya 20 hari gitu. Nah, terus suami nyuruh ini lagi, ya gimana dong? Anak mau dahulukan ini. Nah, itu di sini ini maksudnya di sini. Jadi kalau jadi seperti sesuatu yang baru, ketahuilah Allah berkehendak itu, bukan kamu yang berkehendak. Kehendak Allah itu ya mempunyai manfaat lebih daripada manfaat yang kamu ketahui terhadap usaha kamu. Kenapa? Dengan dalil usaha kamu itu pasti akan digoda sama setan. Sama setan itu pasti akan digoda. Kamu dibikin berat, mau bangun dan sebagainya, ya kan? Kamu dituntut untuk ikhlas, kalau nggak ikhlas percuma malamnya. Kalau ini enggak. Ini ada sesuatu kejadian tanpa diharapkan sebelumnya. Tiba-tiba kamu mendapatkan suami kamu itu dalam keadaan masduk, ya kan? Pengen dipijat. Sementara kamu ingin sholat, terbenturlah dua kerjaan ini. Wah ini remeh, ini ngapain cuma pijat suami? Ini anak mau dekat sama Allah, gitu. Jadi ini besar, ini kecil, gitu. Nah, jadi kalau menghadapi yang semacam ini, katanya Walid nih, maka hendaknya kalian itu jangan cepat-cepat memutuskan bahwasanya ini bukan yang terbaik. Enggak, sesuatu yang Allah buka baru untuk kamu itu sesuatu yang terbaik karena Allah berkehendak. Nah, buktinya apa? Kalau Allah berkehendak nggak bisa susupi setan, nggak ada kesengajaan setan, itu nggak ada. Dan jadi sebab-sebab yang Allah adakan itu secara spontanitas, bukan dengan sebab-sebab gitu. Nah, oleh karena itu maka hendaknya ketika kamu mengalami yang semacam itu, yakinlah kamu Allah Ta'ala ingin mengujimu di situ, ingin memberikan pengetahuan lebih terhadapmu, ingin memberikan sebab-sebab pendewasaan diri daripada Allah Ta'ala. Coba lihat anak kecil, kenapa sih anak kecil itu ketika dia itu bayi harus pertama kali dia itu belajar ngomong dulu, belajar jalan dulu, terus tahunya jalan, tahunya berbicara itu secara bertahap, kemudian harus pakai kejedok dulu, jatuh dulu dan sebagainya kan? Kenapa harus ada seperti itu? Itu adalah Allah mendidik. Allah mendidik. Dia jalan, jatuh, berarti kalau jalan itu nggak boleh cepat-cepat ya. Jadi harus menyeimbangkan diri ya. Itu Allah yang mendidik dia. Kemudian dia bangun, kejedok. Oh, berarti kalau mau lihat itu harus hati-hati dulu ya. Itu siapa yang ngajarkan? Bukan orang tua. Allah itu yang mengajarkan. Nah, itu pula di dalam yang terjadi pada kita itu adalah proses pendewasaan diri. Supaya kita lebih kuat iman, lebih kuat takwa, lebih kuat yakin bahwasanya apa yang kita lakukan itu terbaik. Itu maksudnya tujuannya itu seperti itu gitu. Nah, jadi kalau sudah terjadi sesuatu, kok nggak seperti yang Anda canangkan ya? Nah, berarti ini adalah suatu keadaan yang Allah kehendaki dari saya untuk uji saya. Bagaimana saya itu mengetahui dengan kekuasaan Allah Ta'ala. Nah, kalau sudah terjadi seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Nah, itu yang harus kita lakukan, kembalikan lagi ke neracanya. Neraca kita di sini adalah Al-Quran, baru Al-Hadis, baru kebiasaan para sholihin,
baru kembalikan kepada diri kita sendiri, pantas atau tidak kita melakukannya. Nah, jadi seperti tadi, pijat suami, apa mandi dulu, ini kamar mandi cebongnya berapa lama, ambil dudunya berapa lama, pakai mukanya berapa lama, disuruh mijet lagi. Biasanya suami mijet sampai tidur, berapa lama? Kan ada kayak gitu dalam hadis kita itu. Yang mana kita utamakan? Nah, kita lihat. Di dalam hadis itu disebutkan 4 hal yang bagi wanita itu sebagai jaminan untuk masuk surga itu harus dia itu bangun malam? Enggak. Nah, tapi yang ada Pak, harus taat suami. Oh, harus ada suami, ini yang menjadi sebab. Oh, berarti akan tinggalkan. Walaupun dia tinggalkan, ente ikuti suami. Nah, ini kayaknya yang lebih besar. Tuh, apa pahalanya lebih besar ini? Dia jalan. Nanti ada waktu, wah kamu nyesel deh. Masa kamu nggak sampai bangun malam? 20 tahun bangun malam satu hari. Gara-gara suami kamu bangun malam. Saya tidak maksudnya. Itu pintunya setan. Nah, makanya di sini kamu itu harus mengetahui yang dibukakan oleh Allah Taala dari keadaan yang baru, yang tiba-tiba itu bisa jadi itu yang terbaik. Jadi jalani sesuai dengan perintahnya Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran maupun dalam hadisnya. Dan yakinlah itulah yang terbaik. Dan tujuannya apa? Tujuannya untuk mengetahui Allah Ta'ala akan kesungguhan kamu, kebenaran kamu, artinya menguji kita. Dan supaya kita tahu, oh ternyata Allah Ta'ala itu yang lebih berkuasa, lebih mengerti dengan apa? Dengan kebutuhan hamba-hambanya. Ternyata kita itu sudah mencanangkan mau begini, mau begini. Kalau enggak berkehendak, laksana. Atau kita tidak mencanangkan, kalau berkehendak harus laksana. Nah, oh gitulah Allah. Dan ingin apa? Memberi ta'aruf baru kepada kita. Itulah maksudnya. Nah, jadi jangan sampai kita itu mengatakan, oh enggak, alhamdulillah ini enggak penting, ada yang lebih penting. Nah, jalani dulu. Lihat sebisa apa kita itu melakukannya dalam keadaan itu.